Makan, tidur, nonton YouTube, juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman, juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Shalom adik-adik, berjumpa kembali dalam kebaktian Tunas Remaja Gereja Kristen Kalam Kudus Duta Garden. Dan sebelum kita mulai, mari kita ambil waktu untuk saat teduh sejenak. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biar kita minta pertolongan Tuhan untuk yang boleh memimpin kita, menolong kita untuk dapat bersungguh-sungguh mengikuti kebaktian hari ini. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita katakan, Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kaulah Rajaku
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan pemeliharaan-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh diberikan kekuatan dan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Tuhan, siapkan hati kami, kiranya Engkau yang membimbing kami untuk dapat mengikuti kebaktian ini dari awal hingga akhirnya dengan baik. Tuhan, ampuni kami bila dalam kehidupan kami melakukan hal-hal yang mendukakan hati-Mu, kami melakukan perbuatan dosa. Kiranya Tuhan yang menyucikan kami, Engkau yang mengampuni kami dari dosa, sehingga pada hari ini kami boleh dilayakkan untuk masuk ke dalam kehadirat-Mu. Tuhan, Engkau pimpin ibadah kami pada hari ini. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan hari ini dapat berkenan di hati-Mu. Dan firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Kau yang pimpin setiap kami, siapkan hati kami, fokuskan pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, firman Tuhan menggambarkan bahwa kita adalah seperti kawanan domba dan Tuhan Yesus adalah gembala kita. Tuhan adalah gembala yang baik yang selalu menjaga kita. Kita naikkan pujian, Tuhan Kau gembala kami. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Janji-Mu Kau terima kami, walau kita bercelah. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercelah. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Untuk mempersiapkan hati kita, mari kita naikkan pujian, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku
Selamat pagi ya untuk adik-adik Turem. Selamat berbakti ya kepada Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih diberikan satu kesempatan untuk datang, untuk beribadah kepada Tuhan walaupun masih online. Tapi biar sungguh hati kita juga boleh sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan dan mau untuk mendengar akan firman Tuhan pada saat ini. Hari ini Lausa akan membawakan firman Tuhan yang bercerita tentang kebebasan untuk memilih ya. Nah, kita akan baca yuk Alkitab kita sama-sama di dalam Roma ya. Kita akan baca di dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai 23 ya. Nah, kita baca bersama-sama ya. Lausa akan bacakan buat adik-adik semua. Adik-adik juga boleh mengikuti di rumah dari Alkitab masing-masing ya. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 23. Sekarang Lausa bacakan. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab, jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ya adik-adik, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa dulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan telah memimpin kami sepanjang minggu yang lalu. Tuhan yang menolong kami di dalam segala aktivitas kami Tuhan. Baik kami yang masih studi, belajar, Tuhan juga sudah menyertai. Kami juga menyertai dalam kehidupan kesehatan kami, sehingga kami ada sebaik kami ada pada saat ini. Tuhan juga menyertai orang tua kami dan memberkati mereka, agar sungguh Tuhan mereka juga dalam keadaan sehat dan juga boleh beraktivitas dan bekerja dengan baik juga. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada pagi ini. Ampuni dosa kami Tuhan, dan berikanlah kami hati Tuhan yang sungguh-sungguh mau mendengar akan firman Tuhan, yang mau taat dan tunduk kepada kehendak-Mu, dan mau cari tahu Tuhan akan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, setiap kami semua siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, selamat pagi ya. Tadi kita sudah membaca ya di dalam kitab Roma tadi ya, berbicara tentang bahwa apa? Bahwa Kristus sudah mati bagi kita ya. Kristus yang sudah bangkit, Dia tidak mati lagi untuk selama-lamanya, tapi justru Dia hidup untuk selama-lamanya. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang kebebasan untuk memilih gitu ya. Kalau kita lihat di dalam hidup kita ini, banyak sekali yang
terjadi, bukan? Kadang-kadang kita misalnya contoh mau makan, kita boleh memilih nih hari ini mau makan apa gitu ya. Mau makan ayam atau mau makan rendang misalnya, daging rendang. Nah, kita boleh memilih misalnya. Atau tadi pagi mungkin kita boleh memilih mau bangun lebih pagi untuk ikut turem ini, atau mau ya nanti aja lah ikut turemnya siangan gitu kan. Nah, kita harus memilih gitu kan. Ada lagi mungkin kita harus memilih apa? Apakah kita memilih mau sungguh-sungguh belajar di dalam studi kita, atau ya main-main dulu lah, main game dulu ya nanti belajarnya nanti gitu kan. Jadi sebenarnya kita lihat bahwa peristiwa-peristiwa di dalam dunia ini kita bisa memilih. Tapi ada juga peristiwa-peristiwa yang tidak bisa memilih, kita tidak bisa, di luar kendali kita. Contohnya misalnya hari ini hujan, wah hujannya deras, misalnya contoh hujannya deras sekali. Ya kita bilang, Tuhan saya mau hari ini cuacanya boleh cerah. Ya mungkin sekarang hujan ya, mau cerah gimana ya, kita berdoa sih kalau memang kita pingin cuaca itu cerah. Tapi ya kita di luar kendali kita sebenarnya. Atau kita juga melihat bahwa ada peristiwa-peristiwa di dunia ini ya bisa terjadi, ada pertempuran atau peperangan misalnya dan sebagainya. Ya contoh Afghanistan yang kita lihat masih terkenal gitu ya, bahwa Amerika meninggalkan negara itu dan negara itu jadi kacau gitu kan. Ya kenapa? Ya pasti ada masalah-masalah di sana juga, dan ya itu yang terjadi. Orang di sana tidak bisa memilih ya kan, mau gimana gitu. Akhirnya mereka yang takut dengan penguasa yang baru, mereka malah pindah ke negara lain atau berlomba-lomba mencari tempat yang baru di Eropa dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat pilihan-pilihan hidup itu ada yang bisa kita pilih, ada yang kita tidak bisa pilih gitu kan. Jadi sebenarnya pilihan-pilihan itu menunjukkan apa sih? Yang pertama adalah pilihan-pilihan itu menunjukkan nilai atau value ya. Mana yang paling penting misalnya. Jadi kalau kita melihat bahwa sungguh, contoh misalnya seseorang dia melihat misalnya dia mau diet, dia mau menjaga supaya tubuhnya boleh dengan kondisi yang baik. Dia boleh memilih tadi untuk melakukan diet dengan baik ya kan, mengatur pola makan dengan baik, atau dia makan dengan membabi buta, dia tidak bisa mengendalikannya. Nah, itu adalah nilai apa yang dia mau. Kalau dia mau benar-benar sungguh-sungguh ingin punya badan yang sehat dan tubuh yang proporsinya cukup dan baik dan sehat, pasti dia akan memilih untuk mengurangi makanan-makanan misalnya yang berminyak, berlemak dan sebagainya. Yang kedua, pilihan itu mempunyai arah. Jadi kalau kita lihat, kadang-kadang pilihan itu mendekati kita kepada tujuan, atau pilihan itu justru menjauhkan kita dari tujuan itu. Maksudnya apa gitu ya? Ya contohnya misal kalau kita lihat, kalau kita memilih untuk studi yang baik, kita belajar benar-benar, kita ingin menjadi seorang yang berprestasi di sekolah, tentu kita memilih untuk belajar dengan sungguh-sungguh, memilih untuk bangun pagi untuk belajar, memilih untuk mengurangi waktu-waktu yang senggang dan memfokuskan pada apa yang mau kita pelajari, kita tekuni. Nah itu nanti pilihan-pilihan kecil itu akan membawa arah kita mencapai tujuan kita tadi, menjadi siswa yang mungkin berprestasi. Sebaliknya sama, pilihan arah itu bisa juga menjauhkan kita. Misalnya kalau kita tahu kita sebenarnya harus belajar, tapi kita tidak belajar dengan baik, akhirnya mungkin waktu ujian nilai kita tidak bagus. Nah itu menjauhkan kita dari arah dan tujuan yang kita mau tuju. Jadi tadi pertama adalah tentang nilai ya, nilai mana yang berharga. Yang kedua ada arah yang kita mau tuju ya. Nah terus kemudian pilihan juga kalau kita lihat mempunyai konsekuensi. Konsekuensi apa maksudnya? Ya contoh misalnya di dalam pekerjaan atau resiko misalnya. Kita melihat bahwa hari ini adik-adik kan sekolah ya, mungkin sekarang masih masih SMP gitu kan, ya masih belajar di tahap dasar gitu kan, dasar dan menengah gitu kan, belum atas ya. Nanti mungkin di SMA nanti kalian harus memilih, apakah kalian mesti ambil jurusan IPA atau jurusan IPS misalnya. Kenapa? Karena jurusan itu menentukan nanti ke depan kalian mau sekolah di bidang apa. Misalnya kalau kalian bilang saya bercita-cita menjadi dokter, maka saya harus mengambil jurusan IPA, belajar biologi gitu ya, belajar fisika, belajar khususnya biologi ya kan, menekuni bidang itu supaya nanti setelah lulus SMA kalian masuk ke bidang kedokteran misalnya, atau misalnya mau jadi seorang teknik, mau menjadi seorang arsitek atau insinyur ya, biasanya ambil dari jurusan IPA.
Tapi sebaliknya misalnya ada orang yang saya mau ke jurusan ekonomi, saya mau belajar akuntansi atau manajemen, maka mereka akan ambil jurusan IPS. Atau misalnya saya mau menguasai suatu bahasa asing atau sastra, ya saya ambil jurusan IPS gitu kan. Jadi kalau kita lihat ada konsekuensi setiap pilihan yang kita ambil. Nah, pilihan-pilihan itu dapat juga dibangun berdasarkan pilihan-pilihan yang lain. Loh, maksudnya apa? Ya misalnya contoh, kalau kita masih memilih untuk jujur terhadap suatu peristiwa, ya tentu kita akan tenang gitu ya menghadapi peristiwa-peristiwa berikutnya. Misalnya contoh misalnya si A gitu ya, dia ternyata berbohong misalnya. Harusnya tadinya dia bilang saya mau pergi ke rumah teman untuk belajar bersama, ternyata tidak gitu ya. Dia pergi justru keluar bersama temannya ke tempat yang lain gitu kan. Nah, pada waktu ditanya nanti pasti kamu sudah belajar belum? Oh sudah Pak, sudah belajar gitu kan. Tapi ternyata dia berbohong gitu kan. Nah, berbohong itu tentu akan kalau kamu itu berbohong pasti akan ditanya kamu sudah belajar. Oh sudah belajar di mana? Oh di rumah teman, tapi tidak dilakukan. Tapi berarti di hati kita sebenarnya firman Tuhan sudah menegur. Kalau kita melakukan kesalahan pasti Tuhan akan menegur di hati kecil kita bahwa kita sudah melakukan hal yang salah. Kalau seperti itu dilanjutkan, kita akan berbohong lagi. Jadi berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Nah itu yang berbahaya sebenarnya buat kita. Jadi hidup kita boleh memilih untuk belajar benar-benar untuk jujur di hadapan Tuhan, atau memulai kebohongan-kebohongan yang akan berlanjut dengan kebohongan-kebohongan berikutnya. Nah itu salah satu hal bahwa pilihan hidup kita boleh memilih mau hidup dengan benar di hadapan Tuhan, atau juga bisa hidup tidak jujur sehingga akhirnya melahirkan kebohongan-kebohongan yang lain. Kemudian hidup terdiri dari pilihan besar dan pilihan yang kecil. Maksudnya apa? Jadi hidup kita ini ada pilihan besar. Pilihan besar misalnya tadi, saya harus memutuskan untuk ambil bidang apa nanti ke masa depan. Apakah di bidang IPA atau IPS untuk sekolah saya, atau nanti mau kuliah, misalnya mau kuliah di jurusan apa nanti misalnya. Ya kan, itu memilih gitu ya, sangat satu keputusan besar. Atau mungkin orang tua kita juga ada memilih misalnya, oh mau tinggal di kota Jakarta atau misalnya kota di Surabaya. Itu juga dua hal yang keputusannya cukup besar ya, karena harus memilih kota A dan kota B yang tentu mempunyai perbedaan-perbedaan. Tinggal di daerah Jakarta mungkin atau tinggal di daerah Surabaya. Nah, kalau kita lihat banyak juga keputusan-keputusan besar itu didasari dari keputusan-keputusan yang kecil. Jadi contoh misalnya kalau bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita hari ini. Kita menjadi orang Kristen. Itu adalah pilihan yang besar. Kenapa? Karena pilihan menerima Tuhan Yesus itu adalah dari hati kita yang terdalam. Ya, kita dibantu oleh Roh Kudus yang boleh menerangi isi firman Tuhan yang membuat kita sadar bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Maka kita akhirnya mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, tentu tidak serta-merta langsung kita menjadi Kristen. Ya awalnya mungkin kita belajar membaca firman Tuhan, kita ke gereja, kita bernyanyi, kita bermain bersama-sama teman seiman, dan kita dibentuk di sana bersama-sama di dalam kelompok kecil, atau membaca kita bersama, atau bertumbuh bersama di dalam kelompok-kelompok kecil. Dan kita juga mungkin melihat orang tua kita sebagai teladan. Mereka sudah menanamkan iman, percaya kepada Tuhan, sehingga kita juga boleh menekuni dan mengikuti teladan yang orang tua kita berikan dalam hidup kita, supaya sungguh kita boleh bersama-sama untuk percaya dan juga menjadi orang-orang Kristen yang sejati. Nah, kalau kita lihat tadi, kemampuan untuk menghadapi tantangan kehidupan bergantung bagaimana kita menangani pilihan-pilihan kecil dalam hidup kita. Jadi kalau kita lihat bahwa dalam hidup kita mempunyai banyak pilihan tadi. Ada hal yang kita bisa lakukan, atau kita kendalikan, atau kita kerjakan, karena itu berkaitan dengan pilihan yang bisa kita ambil, dan respon kita terhadap pilihan-pilihan itu tergantung pada diri kita. Tapi ada juga yang kita tidak bisa melakukan apa-apa, karena memang pilihan itu di luar kendali kita. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini? Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih. Kenapa? Karena kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita,
Kita sudah Sudah menjadi manusia merdeka, manusia yang tidak tunduk di bawah dosa lagi, dan manusia yang boleh memilih apakah saya akan tetap berdosa atau saya mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini pilihan itu ada di tangan adik-adik. Ya, tentu Lause berharap kita semua semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin berkembang, baik pengetahuan kita, baik fisik kita, baik pengertian kita, supaya sungguh kita boleh dibentuk menjadi anak-anak Tuhan yang boleh memilih. Jadi kebebasan memilih itu kembali kepada kita. Dan biarlah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan agar sungguh di dalam hidup kita boleh memilih hal-hal yang baik, kita boleh memilih teman yang baik, kita boleh memilih belajar dengan baik, kita boleh memilih menjadi anak yang baik, kita boleh memilih menjadi satu teladan yang baik dimanapun Tuhan tempatkan kita. Walaupun mungkin kita masih kecil, masih remaja, tapi percayalah, melalui hidup kita, biarlah kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga pada waktu orang melihat kesaksian hidup kita, mereka juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mau? Ayo kita Lause ajak ya, kita sama-sama, kita mau menjadi saksi Tuhan, menjadi garam dan terang dunia yang boleh menerangi dan menggalami dunia ini. Di tempat mana Tuhan tempatkan kita, biarlah sungguh mereka melihat Tuhan yang ada di dalam hati kita. Mereka boleh bangga dan percaya kepada Tuhan melalui kehidupan kita. Oke, Lause berharap melalui firman Tuhan hari ini, kebebasan untuk memilih, biarlah adik-adik boleh memilih dengan baik, hidup dengan baik ya, belajar dengan baik, dan melihat ke depan dengan semangat, dengan sukacita, dan meminta pertolongan Tuhan dalam setiap langkah dalam hidup kita. Dari kecil, remaja, pemuda, sampai nanti tua, kita tetap percaya kepada Tuhan. Oke, kita akan berdoa yuk. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang merdeka. Saat ini kami boleh menjadi satu pribadi yang boleh memilih Tuhan, apakah kami mau hidup dengan sesuai rencana Tuhan, mau hidup seturut kehendak-Mu, mau hidup mencari akan kebenaran firman Tuhan, atau justru sebaliknya, kami boleh memilih juga untuk tidak melakukan hal itu. Ajar kami Tuhan, sungguh Tuhan, mensyukuri, menghargai atas setiap kasih karunia, atas setiap keselamatan, anugerah yang sudah Tuhan berikan. Boleh kami terima dengan baik dan kami pergunakan dalam hidup kami. Kami dengan rasa ucapan syukur yang luar biasa, karena Tuhan yang sudah mati untuk kami, dan Tuhan yang bangkit, dan Tuhan yang juga menyertai memimpin kami. Roh Kudus-Mu, tolong Kau boleh masuk ke dalam hati kami, menguasai pikiran kami, sehingga sungguh Tuhan apa yang kami kerjakan boleh berkenan, boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, Lause kembalikan kepada Lause yang memimpin pujian ya. Tuhan memberkati, amin. Bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kita renungkan dapat menjadi kekuatan dan dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Persembahan adik-adik dapat ditransfer melalui rekening gereja atau dikumpulkan terlebih dahulu di rumah masing-masing dan di bawah setelah kita dapat bertatap muka kembali. Dengan penuh ucapan syukur, mari kita naikkan pujian Ku Mau Selalu Bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu.
selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas ibadah yang boleh kami ikuti hari ini. Kami telah memuji nama Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah puji-pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu, dan firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini dapat kami simpan, kami tanam, dan dapat terus bertumbuh di dalam hati kami, sehingga kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami juga telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini Engkau yang layakkan, Engkau yang sucikan, sehingga dapat bermanfaat untuk memperluas kerajaan-Mu di gereja kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin setiap kami dalam kebaktian kami hari ini. Kami akan mengakhiri kebaktian kami Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap aktivitas kami, langkah kehidupan kami selama 1 minggu ke depan. Engkau yang memimpin kami, menolong kami, memberikan kesehatan bagi kami, dan juga kepada keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang terus menanamkan kerinduan bagi kami untuk mau bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih telah mengikuti kebaktian hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk selamanya.